Oke, sini kalian semua ini sudah saling berkenalan ini atau belum? Belum. Oke, mungkin kita boleh perkenalan nama dan juga cita-cita, nama, kelas, dan cita-cita. Oke, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sota. Cita-cita saya jadi atlet Mobile Legends. Selanjutnya bisa diperlihatkan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofia. Saya dari kelas 12 1. Cita-cita saya itu ingin menyarankan mainan. Oke, amin. Perkenalkan, nama saya Tombak Pratama. Cita-cita saya jadi pulang besar di Arab. Oke, lanjut selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Arul Adiansa. Saya dari kelas 12 S3. Cita-cita saya itu jadi juragan sapi terbesar Indonesia. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Amron Ramuji. Cita-cita saya ingin menjadi miliarder. Amin. Saya dari kelas 12 IPS 2. Oke, selanjutnya. saya Haikal Fabian. Saya dari Parigi. Baiklah. Cita-citanya Haikal apa? Cita-cita apa jadi dokter, Pak? Wih, cita-cita mulia. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Muhammad Afar. Hai apaan? Hai. Cita-cita saya menjadi atlet papua. Saya dari kelas 12 agama. Oke, amin. Semua ini cita-cita kalian semua ini hebat-hebat sebenarnya. Di sini kalian sudah tahu apa tujuan kita di sini nih. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau melaksanakan bimbingan konseling kelompok. Nah, di sini kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Konseling kelompok itu adalah kegiatan konseling yang dilaksanakan secara berkelompok. Nah, biasanya 6 sampai 12 orang kayak kita seperti ini kan. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini itu membantu kalian itu untuk mengembangkan potensi kalian, membantu mengembangkan diri, ataupun ada juga permasalahan-permasalahan yang sedang kalian alami. Gitu. Tugas saya di sini itu sebagai pemimpin kelompok dan kalian di sini adalah anggota kelompok. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang perlu kalian mengerti dulu atau yang nanti akan kita sepakati bersama. Ada beberapa aturan yang akan saya bacakan ya. Nah, yang pertama itu kita semua sepakati bahwa pendapat yang muncul dalam kelompok ini itu hanya bersifat didengarkan bersama, tidak untuk disebarluaskan. Kedua, keikutsertaan kalian di sini adalah karena kemauan kalian sendiri. Tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi tidak ada hal-hal yang kalian merasa kurang nyaman untuk dibagikan, itu tidak apa-apa. Saya harap kita semua bisa saling terbuka. Artinya kita di sini berhak menyampaikan pendapat atau ide, perasaan, dan harus kita hargai bersama. Saya harap juga kalian semua ini berperan aktif dalam kegiatan kita kali ini dari awal sampai akhir. Yang terakhir, kegiatan ini akan dilaksanakan kurang lebih selama 40 menit. Gimana semuanya bisa dipahami? Kalian semua ini kayak kurang semangat semua saya lihat ini. Gimana kalau kita ice breaking dulu, games. Jadi gamesnya itu namanya tepuk fokus. Tapi kita sambil tepuk fokus itu kita main sambung kata. Jadi saya ajarkan dulu ya tepuk fokusnya. Tepuk fokusnya itu begini. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Konsentrasi dimulai. Langsung kayak apel. Kalau selanjutnya lagi sambung. Apel, maka, tapi kita sambil tepuk terus. Oke, semua bisa paham ya? Mungkin bisa saya mulai dari sebelah kiri saya. Oke, tepuk fokus. Apel. Mangga. Apel, mangga, blueberry. Apel,
apel, mangga, blueberry, durian. Apel, mangga, blueberry, durian. Ayo. Apel, mangga, blueberry, durian, anggur, semangka. Oke, sudah. Sudah ngerti semua. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas permasalahan seputar perencanaan karir. Nah, di sini teman-teman semua ini sudah merencanakan karirnya ini setelah lulus mau lanjut kemana? Ini kan kalian semua ini rata-rata kelas 12 semua ya? Oke, mungkin saya persilakan kalian untuk bercerita satu persatu dari perencanaan. Saya dari Jakarta itu ingin kuliah dokter. Saya ingin mengikuti bidang konselor, tapi kerjanya di rumah sakit di Labuan di sekolah. Selanjutnya, Bagaimana Pak? Rencananya habis ini saya mau mendaftar kuliah di Al-Jadid. Cuma rencananya orang itu berbeda. Dia suruh saya untuk kerja. Jadi saya sebenarnya ada di fokus kepada agama. oke, selanjutnya, Kalau saya Pak, saya sebenarnya mau di peternakan, cuman orang tua mau jadi psikolog, jadi Kalau saya Pak, saya kan rencana dari lulus ini nggak mau kuliah, sambung ke Kamboja. Cuman tapi orang tua sebelum itu saya kuliah di Lombok, jadi saya bingung Pak. selanjutnya, kalau saya Pak, saya bakat pengen jago di bidang kedokteran, jago membelah-belah. Ya, cuman orang tua larang karena orang tua tidak mau macam takut ini atau apa. Jadi dia bilang masuk saja di kerja seperti DPR. Karena kayaknya itu bapak macam berbahaya untuk saya. Kan saya tahu macam membelah-belah itu. Gitu Pak. selanjutnya, Kalau saya Pak, saya kurang lebih sama kayak Bambang. Cuma saya lebih ke bakat itu sepak bola. Cuma dari awal saya niatnya di agama, makanya saya masuk di kelas agama. ya. Nanti sini ada beberapa orang kayak tadi makan dari Bogor, kemudian kayak Bambang. Dia masih kebingungan nih dengan orang tuanya. Dia ini pusing mau kerja mengikuti kemauannya atau kuliah berdasarkan kemauan orang tuanya. Ya. Dan yang lain juga hampir sama seperti itu. Tapi teman dua kita yang sebelah kiri itu seperti ada pertentangan antara minat dan bakat. Jadi pertama kayak gimana kalau kita semua sepakati pada pertemuan kali ini kita membahas permasalahannya apa? Di sini, Sepakat. oke, gimana sepakat ya? Sepakat. Di sini kan saya melihatnya bahwa Afan ini ada perbedaan antara minat dan bakatnya. Di mana apa tadi minatnya apa? Saya bakat tuh di sepak bola. Tapi saya justru dari awal masuk ke SMA itu minatku jadi ulama. Sepak bola, punya bakat di sepak bola, tapi punya minat di Jadi berpikir agama. ulama. Jadi syekh begitu ya? Nah, Bagaimana teman-teman semuanya setuju? Nah, oke. Mungkin saya persilakan untuk Afan bercerita lebih lanjut mengenai permasalahan ini. jadi begini Pak, sebenarnya dari awal itu dari saya kelas 1 SMP saya sudah mulai masuk di SSB kelas sepak bola, mulai punya kemauan sebenarnya jadi atlet sepak bola. Cuma di mulai masuk kelas 11 SMA itu saya sudah mulai ragu karena saya lihat di tahun pas saya baru masuk ke kelas 11 itu banyak pemain bola yang tiba-tiba jadi polisi, tiba-tiba jadi pengusaha. Makanya saya ragu, makanya pas masuk SMA itu saya ambilnya agama karena kebetulan dari keluarga juga. Jadi kelas 12 ini lulus nanti saya bingung mau lanjutkan yang mana, mau jadi pemain sepak bola atau masuk kuliah jurusan agama. Bisa menanggapi bahwa Afan ini sebenarnya punya bakat di bidang sepak bola ya kan. Sudah ikut SSB juga,
cuma ada perlakuan. Kalau melihat juga banyak orang-orang yang dulu bisa dikatakan pemain bola tapi karirnya kurang baik. Sementara aku juga realistis bahwa kalau salahnya anjing kayaknya tidak menjamin bahwa saya ini bisa. Tapi aku tetap ada kemauan. Tapi aku juga sebenarnya punya minat di bidang agama. Meneruskan kayak papa ya, papa kan ustaz kan, atau papa atau kakek. Gimana kalau saya berikan kesempatan untuk teman-teman yang lain menanggapi tentang apa ini atau ada mungkin yang mau ditanyakan mengenai pembahasannya apa ini? Saya mau bertanya tadi. Jadi menurut Afan kuliah di jurusan agama itu ada untungnya tidak? Ada. Apa untungnya kira-kira? Iya, di akhirat nanti ada untungnya. Kira-kira kalau di dunia, jangan dulu fokus di akhirat karena masih jauh fokus di dunia. Kira-kira apa manfaat yang akan dapatkan kalau fokus di agama? Pastinya yang pertama menyebarkan kebaikan salah satunya. Kemudian kan di Indonesia ada Kementerian Agama. Nah, itu juga bisa jadi opsi untuk saya. Oke, ada teman-teman yang lain lagi? Kalau saya sama apa? Kira-kira tipikal ulama seperti apa yang akan mau geluti? Kan ulama ini kan beda-beda. Hanya yang hanya sebatas jadi ustaz desa, ada juga yang jadi ulama besar, atau apa mau jadi wali. Jadi ulama seperti apa yang akan mau geluti? Sama kayak tadi saya bilang, saya mau mungkin bisa masuk di Kementerian Agama karena saya lihat sekarang ajaran-ajaran di Indonesia ini sudah mulai belok. Jadi apa nih meluruskan kembali ya, menegakkan kembali lagi agama Islam ini. Ya. Yang lain ada? Gimana? Ya, satu dari itu. Kita dari cewek. Mungkin kan aku kan minat ya, minat tapi di agama. Saya tahu selain dari tapi kan aku kan tertarik karena diajarkan kakeknya kan. Kalau di dalam hal ini tuh apa yang membuat apa ini yakin dan masuk di Itu muncul dari diri sendiri. tapi yakin sudah bukan Yang lain ada lagi? Apa kan ini bakatnya di bola, niatnya di agama. Kalau dari saya sih kayak macam kalau juga kan lebih dominan ke bola situ, mungkin dari saya bisa mengembangkan karena kalau di kita tuh sebagai ustaz itu kan keseharian itu bisa khutbah macam bola kok gimana mandi masjid khutbah bersama atau apa. Jadi dari dua itu antara minatmu dan bakatmu bisa menyatu, bisa langsung apa kau pakai, kau bisa main bola, jadi ustaz, jadi kau bisa begitu. Kalau mungkin sudah dikembangkan itu, tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat pulang saja pemain sepak bola, saya belum pernah lihat. Makanya saya harus mau tidak mau saya harus pilih salah satunya, mau jadi ulama atau jadi pemain sepak bola. Ada yang boleh itu para pelajar mungkin main futsal, enggak bahas itu Ronaldo itu Ada pemain Al Nassr itu juga ada itu. Pulang. apa lagi? Siapa kalian dia makan dia tentang agama dan Islam. Tapi kan tadi saya sebutnya, saya maunya, saya juga mau masuk di Kementerian Agama. Kalau dari saya sih tidak perlu masuk ke Kementerian Agama, yang penting kau punya minat itu sudah tercukupi. Tapi dari kau kan? Mau bertanya sedikit. Ya boleh. Kalau dari Ahmad sendiri, nah ini kan otomatis
yang melalui kehidupannya kan akan sendiri. Menurut Afan ini untuk menggeluti bidang keagamaan ini akan mampu tidak? Secara pandangannya apa? Makanya saya bimbang sekarang ini yang bimbang itu karena saya juga punya bakat di sepak bola, jadi saya harus menentukan mana yang mau saya lanjutkan. Saya mau cuma jadi sekedar ustad yang datang masjid pulang main bola, atau saya mau fokuskan jadi ulama. Iya. Berarti ini akun ini masih bimbang ya dengan pemilihan karirnya ya. Bagaimana teman-teman bisa memberikan saran untuk akun ini? Akan kan ada minat dengan bakatnya, minatnya itu di keagamaan, sedangkan bakatnya itu di sepak bola. Mungkin boleh dijadikan acuan itu agama itu kan kita kan manusia beragama kan pasti pastinya kan kita ya harus mempelajari agama itu wajib bagi seluruh umat Islam. Terserah kalau akan mau jadi ulama boleh, dari ustaz boleh. Kalau soal tadi itu mungkin jadi kayak sebagai sampingan saja ya, sebagai ada waktu luang. Misalnya kalau akan mau coba ya, akan itu mau jadi ustaz itu dari siapa tahu kan sudah misalnya sudah selesai kegiatan kayak ceramah mengisi suatu acara itu kan siapa tahu ada hal kosong, jadikan saja itu sepak bola itu sebagai olahraga sebenarnya ya saya pikir sebagai urusan memperdalam ilmu itu kan wajib sih. Mulai ada Ya. Kalau saran saya untuk seorang yang insya Allah nantinya akan memilih karirnya sebagai al-ustad nanti, saran saya itu benar kata yang kita tadi, yaitu bahwa kami itu seperti sebagai fondasi hidup. Jadi menurut saya karena apakah di bola dan minat agama, jadi saya harus diseimbangkan antara agama dan sepak bola. Karena agama sebagai fondasi hidup, sebagai kita tahu mana benar mana salah, terus sepak bola sebagai untuk mengingatkan kita di masyarakat. Oke. Tapi Kalau saya kan ini misalnya katanya berarti lebih terkait ke permasalahan pemilihan karir ini kan. Nah, bagi saya sendiri saya punya peluang utama di mana ini mungkin bisa menggeluti juga dunia sepak bola, di mana dunia sepak bola ini akan dijadikan sebagai tempat di mana kita bisa menang. Kan itu jadi kayak misalkan orang sepak bola tapi paham dengan agama. Nah, kalau setahu saya itu berarti umurnya itu kan masih umur diberikan 60 tahun. Sementara sepak bola itu paling idealnya itu ya 30 tahun, kebanyakan sudah pensiun. Nah, mungkin dengan apa ya, nama yang akan berdapat dari sepak bola yang sudah tenar, apa bisa didapat dari dukungan itu bisa ditarik menjadi soal pemilih agama. Bisa dan mantan sepak bola jadi pemilih agama. Itu kalau bagus. gimana? Ada lagi yang mau memberi saran? Mas ya. Oke, sini mungkin saya makan sedikit untuk kamunya. Kalau Afan menentukan karir berdasarkan minat atau bakat, sebenarnya itu punya kelebihan dan kekurangannya. Soalnya kan di sini Afan punya minat mau jadi ustadz, mau mendalami bidang agama ya. Tentu Afan ini akan sangat
cenderung lebih bersemangat dalam menekuni bidang ini, lebih tidak bosan. Sementara kalau untuk bakat, kelebihannya itu Afan itu jadi lebih gampang berkembang, karena bakat ini potensi dalam diri itu sudah ada dalam dirinya Afan, jadi lebih gampang Afan untuk berkembang, belajarnya lebih cepat. Mungkin saya juga sedikit kasih tips jika Afan mau memilih bakat. Tapi itu Afan temukan dulu hal yang bisa membuat Afan ini lebih nyaman, hal-hal yang lebih nyaman sampai akhirnya oh iya saya yakin kayaknya bisa mau tekuni bakat. Tapi kalau misalnya Afan memilih minat, kekurangannya itu Afan itu harus belajar lebih tekun lagi dalam mendalami hal yang mau diambil. Nah, oke, gimana saya kembali lagi ke Afan untuk menanggapi saran-saran dan masukan yang sudah diberikan? Saya kalau bingung. Karena beberapa suara mau kasih saran, lanjut. Tidak mau saya voting dulu, dan Oke, lanjut. beli voting dulu di balik. Jalan lagi yang Iya, lama ya. Nggak bilang. Sudah. Ya, berdasarkan tadi beberapa masukan dari teman-teman, itu bagaimana tanggapannya Afan? Apakah Afan masih bingung-bingung atau bagaimana? Sudah sedikit sudah sedikit terang penglihatan karena sudah dari sarannya teman-teman tadi, jadi sudah bisa sedikit menentukan. Kayaknya mungkin saya mau lanjut aja di sepak bola. Nanti kalau saya tidak atau pensiun mungkin bisa jadi menteri agama karena punya dari awal punya minat. Mungkin itu saja. Karena dari berdasarkan pertemuan kita hari ini, ada teman-teman yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita bahas ini. Mungkin kalau untuk kesimpulan pada kegiatan kali ini, memang terkadang itu sulit untuk mengambil keputusan ketika kemudian bakat kita ini bertentangan seperti yang dialami oleh Afan. Tetapi juga kalau kita mau berbicara karir, kita juga harus bisa melihat peluang kerja, karena kehidupan ini tidak hanya sebenarnya terkait kebaikan, tapi kita juga butuh materi untuk kehidupan. Oke, terima kasih untuk Fajar yang sudah dan Fitja yang sudah mau menyimpulkan. Saya mau bertanya untuk terakhir kalinya nih, bagaimana kesan dan kesan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok kita, Bang? Oke. Alhamdulillah saya senang ada teman baru. Kemudian saya juga tahu bahwasanya Ustaz bisa membola. Oke, yang lain mungkin bisa presentasi lagi. Kanan. kurang lebih sama Pak. Ini juga seperti apa? Sini juga saya tidak tahu apa semua sih minat dan bakat teman-teman. Siapa tahu saya juga tertarik dengan minat seperti itu atau punya minat juga bisa berubah. Ngomong. Dan setelah mengikuti sesi konseling itu, saya dapat gambar tentang apa yang akan saya lakukan ke depannya terkait dengan minat dan bakat. Menurut saya cukup baik karena saya bisa menentukan perkembangan ke depan. Terus saya terkenal banget kalau itu karena seorang pesepak bola si seorang ustaz coba sekali. Selanjutnya lagi. Baik, kalau pesan dan kesan saya, mungkin kalau kesannya saya bisa balik, bisa membantu orang bersama, bisa saya melihat misalnya jiwa sosial yang teman-teman kita masih ada, kita bisa membantu. Kalau untuk pesan saya, mungkin kalau untuk pesannya tempatnya saya Pak, mungkin kalau pertemuan selanjutnya tempat ini lain, karena
kira-kira untuk pertemuan kita selanjutnya ini dilaksanakannya kapan? Di hari yang sama Pak. Oke, baik, gimana? Setuju? Setuju. Oke, karena tadi kita sudah awali dengan doa, ada baiknya kita duduk juga dengan doa. Ada yang mau pimpin doa? Dan saya yang calon ulama. Oh iya, kayaknya apa saja sebagai calon Ustaz kan? Kalian saya kan sudah sakit saya. Oh iya. Bapak, silakan Bapak. Baik, karena kita memulainya dengan doa, ada baiknya kita menutupnya juga dengan doa. Silakan berdoa dengan percaya dari yang doa dulu. Amin. Doa selesai. Oke, pertama kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Baik. Mungkin sebelum kita mulai ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Oke, silakan. Kita Fiji. Sebelum kita mulai marilah kita berdoa menurut ajaran dari kita masing-masing. Doa itu Amin. Doa selesai. Oke. Sini kalian masih ingat itu apa konsep mikrofon? Masih. Masih semua ya? Mengenai aturan-aturan yang itu kalian semua masih ingat? masih. Iya. Di sini ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Pejas. Bapak, Ya. Sini pada kesempatan kali ini kita mau mengevaluasi bagaimana kemarin mengenai membahas kemarin permasalahan antara minat dan bakat ya yang dialami oleh Afan, bahwa ada saling bertentangan minat dan bakatnya ini saling bertolak belakang. Nah, gimana Afan? dari Setelah 1 minggu kita tidak bertemu, selama 1 minggu ini saya sudah menentukan Pak. Saya mau lanjut dari aktif sepak bola karena agama ini kan selama itu jadi mungkin bisa juga sambil saya dari sepak bola sambil tetap saya dalam agama atau nantinya kalau saya pensiun bisa jadi ulama besar atau apa, tapi yang terpenting saya tetap mendengar ilmu agama. apakah ada apa yang dialami dirasakan oleh Afan selama menentukan karirnya ini? Tidak ada Kak, justru saya malah lega untuk kelompok. Yang lain ada yang menanggapi? Karena mereka sudah menunjukkan bahwa sepak bola, apakah keputusan itu paksa atau yang nanti Ada lagi yang mau menanggapi? Jadi keputusan itu tidak terpaksa dari diri sendiri selama 1 minggu setelah konseling kelompok yang pertama sampai 1 minggu ini saya terus yang saya pikir sampai sekarang saya bisa menentukan pilihan. Yang lain ada? Jadi saya sangat senang dengan Afan yang sudah awalnya bingung-bingung mau memilih antara bakatnya atau karirnya, bakatnya atau minatnya. Tapi sekarang setelah mengikuti sesi konseling, Afan sudah jadi bisa menentukan pilihan karirnya ke depannya mau jadi apa. Ayo semua kita tepuk tangan dulu untuk Afan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri dan pulang, ada gimana kalau teman-teman semua memberi kesan dan kesan selama kegiatan kita yang sudah berlangsung selama 2 minggu ini?
saya. Jadi kalau pesan saya, kalau pesan itu saya itu memiliki pengalaman bapak untuk sesi komunikasi saya pertama kali saya rasakan, dan juga saya baru tahu juga terkadang hal yang membingungkan itu ternyata juga punya dari perjalanan. Kalau pesannya Pak, mungkin pesan saya itu sama kayak kemarin. Kalau kita mau saya pikiran begitu, tempat ini bisa di sistem. Oh iya. Juga Soalnya lagi kurang dana ya. oh ya apa Ya, maaf juga info. Kalau saya kurang lebih sama juga Pak. Cuma di bagian dasar saya tambahkan selama ikut proses kelompok ini, pertama saya dapat teman-teman baru yang masalah saya bisa ada titik tengahnya, saya bisa dapat jalan keluarnya itu saja. Saya sendiri pesan pendidikan yang baik, karena dan ini bisa membantu semua dengan cara juga kita bisa dapatkan orang berbagai kalau hubungan lain dari sesi konseling 2 minggu ini. Terus pesan saya sebagai makhluk sosial harus saling membantu sama lain tanpa memandang siapa dia. Baik, pesan dari saya ya, selama mengikuti si prosedur kelompok ini ternyata tidak terlalu berbeda dengan waktu saya di pusat rehabilitas. Ada yang mirip, dan pesan saya itu ya mungkin untuk pertemuan selanjutnya kalau ya mungkin disediakan minuman atau makanan soalnya lapar. Ya, terakhir. Saya pengennya bagus, cuman untuk misalnya mungkin kedepannya kalau ada sesi konseling lagi mungkin katanya boleh ditemani Pak, jangan fokusnya gitu. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang semua sudah bersedia di konseling kelompok. Saya sangat hargai bahwa kalian sudah berani mengungkapkan permasalahan yang sedang kalian alami. Kalian juga mau terbuka menceritakan kepada kita semua di sini. Itu sebuah tindakan yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sebelum kita terbalik badan tidur masing-masing di rumah, mungkin salah satu orang bisa memimpin kita berdoa. Oke. Karena kita memulainya dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Berdoa. Wih, berdoa. Hey,